Dalam perjalanan kehidupan kita, bukan nggak mungkin ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, disoroti oleh orang lain. Lalu kemudian entah itu karena rasa iri, atau juga karena jengkel, ada kebencian yang tersimpan dalam diri orang lain atas diri kita, lalu ada upaya-upaya yang dilakukan orang lain dengan cara menjatuhkan kita, lalu membangun cerita-cerita yang tidak baik terhadap diri kita. Entah itu kita dituduh dengan melakukan banyak hal, atau mungkin kita difitnah, apa sajalah, hanya untuk gimana caranya supaya kita jatuh di pandangan banyak orang, kita jatuh dan merasa bahwa masa depan kita hilang. Itu yang kalau anak-anak zaman now suka bilang di framing gitu. Jadi dia seolah-olah sedang dibangun cerita sedemikian rupa tentang diri kita, bahwa kita tuh nggak baik, bahwa kita itu nggak benar, segala sesuatu yang kita lakukan selalu mendatangkan keburukan bagi sekitarnya. Nggak masalah sih orang lain mau berkata apa, atau framing mau dibuat seperti apa oleh orang lain terhadap diri kita. Yang penting adalah yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu tetap pada koridor yang benar. Firman Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti kita lakukan juga buat Tuhan. Melakukan segala sesuatu dalam kebaikan dan kebenaran, dengan tujuan-tujuan yang baik pula. Sehingga orang lain mau bicara apa, tujuan kita tetap satu, mengarah kepada Tuhan dengan segala kehendak dan perintahnya. Masih ingat ya kisah tentang Yusuf. Yusuf itu juga pernah di-framing loh sama istrinya Potifar. Mulai dari kebencian yang dialami oleh kakak-kakaknya, dia harus dibuang, dijual, lalu kemudian dia ketemu dengan Potifar dan akhirnya berjumpa dengan istri Potifar yang sebenarnya ingin mengajaknya melakukan tindakan yang tidak senonoh. Tapi Yusuf menolak. Dia tetap bertahan untuk melakukan yang benar. Dia tetap bertahan untuk melakukan kebaikan. Dia berani menolak ajakan yang tidak benar itu. Karena jengkel, karena sakit hati, istri Potifar membangun cerita, oh dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh denganku gitu. Di framing juga. Tapi Yusuf tetap maju terus. Dan di balik itu Tuhan sedang merancangkan yang baik. Bahwa kadang-kadang apa yang kita alami seolah-olah Allah meninggalkan kita, enggak sama sekali. Tuhan bisa pakai cara yang ajaib dengan cara yang unik gitu ya. Cerita-cerita yang tidak baik bisa Tuhan pakai justru untuk memberikan karya besar Allah di balik semua cerita yang tidak baik. Seperti Yusuf, akhirnya dia juga bisa menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Dengan proses yang gak enak, tapi akhirnya Tuhan menjadikannya dengan luar biasa. Nah, itu juga sahabat-sahabat terkasih yang mau diingatkan kepada kita. Kisah dalam Kejadian pasal 39 itu sungguh-sungguh mengingatkan kita. Kalau kita di framing orang, gak usah cepat-cepat sakit hati, gak usah merancang-rancangkan membalas dan lain sebagainya. Terus saja maju dengan melakukan yang baik dan benar. Tuhan perhitungkan kok apa yang kita kerjakan. Tuhan lihat apa yang kita lakukan dalam kebaikan dan kebenaran. Kalau orang lain berusaha menjatuhkan kita, maka Tuhan yang akan terus mengangkat kita, membuat kita menjadi luar biasa. So, terus saja maju dengan kebenaran dan kebaikan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita.